Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivianitas Rivin dari kelas 12 RPL 2. Saya absen 27. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang proses penyimpanan pada RDBMS. Untuk materi-materi yang akan saya sampaikan pada kali ini ada 3. Yang pertama adalah RDBMS. Yang kedua tentang model penyimpanan database, serta struktur penyimpanan database. Nah, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu RDBMS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, manfaat, dan macam-macam relasi pada database. Nah, apa sih RDBMS itu? RDBMS adalah kependekan dari Relational Database Management System. RDBMS ini adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya itu terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel yang lain. Nah, suatu database itu terdiri dari banyak tabel. Tabel ini terdiri dari banyak field yang merupakan kolomnya. Nah, isi tiap baris dari tabel inilah yang merupakan data. Untuk membuat sistem basis data yang terintegrasi, maka antara satu tabel dengan tabel lain itu harus mempunyai hubungan yang harus selalu dipelihara. Nah, setiap tabel itu harus punya sebuah primary key. Primary key ini nih yang kemudian dihubungkan dengan tabel kedua untuk menjadi origin key di tabel kedua ini. Nah, dengan relational database inilah, maka data akan secara konsisten disimpan di suatu tabel. Kemudian, dari tabel lain ini nih yang membutuhkan data lainnya tinggal menghubungkan melalui origin key. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi RDBMS. Sebelumnya, tadi kita udah tahu nih pengertian RDBMS itu apa. Nah, sekarang agar kita lebih mengerti tentang RDBMS, kita juga harus tahu nih tujuan apa nih sama fungsi dari RDBMS. Nah, Relational Database Management System adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengeksekusi query pada data, termasuk menambahkan, memperbaharui, dan mencari nilai. RDBMS juga dapat menyediakan representasi visual dari data atau yang lebih dikenal dengan data visualization. Terkait fungsinya sendiri, ada beberapa program RDBMS yang memungkinkan untuk membuat formulir yang dapat merampingkan, memasukkan, mengedit, dan menghapus data. Sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS ini sering banget loh digunakan dalam disiplin ilmu seperti manufaktur, sumber daya manusia, dan perbankan. Nah, sistem ini tuh juga berguna banget untuk maskapai penerbangan yang perlu menyimpan layanan, tiket, dan informasi dokumentasi penumpang, serta universitas yang memelihara database siswa. Contoh sistem spesifik yang menggunakan RDBMS tuh ada Oracle, IBM, SQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, dan lain-lain. Nah, fungsi-fungsi RDBMS ini nih yang paling mendasar. Contohnya, create, membuat, update memperbaharui, read membaca, dan delete menghapus, atau lebih dikenal dengan CRUD dan bisa disebut CRUD. Nah, setelah kita tahu tuh tujuan dan fungsi RDBMS, kita juga bakal tahu loh apa aja manfaat RDBMS. Nah, pengguna RDBMS itu dapat bermanfaat banget bagi sebagian besar organisasi. Pandangan sistematis data raw membantu perusahaan lebih memahami dan mengeksekusi informasi sambil meningkatkan proses decision making atau pengambilan keputusan. Nah, penggunaan tabel oleh RDBMS ini nih yang digunakan untuk menyimpan data juga meningkatkan keamanan informasi yang disimpan dalam database. Nah, user atau pengguna dapat menyesuaikan akses dan mengatur penghalang untuk membatasi konten yang disediakan. Fitur ini nih yang menjadikan RDBMS itu sangat berguna bagi perusahaan tempat manajemen untuk memutuskan data apa yang diberikan kepada karyawan dan pelanggan. Nah, selain itu, RDBMS juga memudahkan banget loh untuk menambahkan data baru ke sistem atau mengubah tabel yang ada sambil memastikan konsistensi dengan konten yang tersedia sebelumnya. Nah, setelah tahu tuh dari pengertian, tujuan, fungsi, atau manfaat-manfaat, kita juga bakal menjelaskan macam-macam relasi database. Di sini, macam-macam relasi database itu ada 3. Yang pertama, one-to-many, yang kedua, one-to-one, dan yang terakhir adalah many-to-many. Untuk penjelasannya sendiri, one-to-many adalah sebuah relasi. Relasi disebut relasi satu ke satu itu, satu ke banyak itu apabila suatu nilai pada sebuah kolom itu merujuk ke 2 atau lebih kolom
pada tabel yang lain. Nah, untuk relasi satu ke satu ini adalah relasi yang terjadi apabila satu baris pada suatu tabel hanya merujuk ke satu tabel lainnya. Nah, untuk many-to-many ini merupakan relasi yang terjadi apabila beberapa baris pada sebuah tabel berelasi ke beberapa baris pada tabel yang lain. Nah, untuk contoh relasinya, berikut merupakan contoh relasi one-to-one. Jadi, satu tabel itu cuma merelasi ke satu tabel nih. Nah, untuk relasi selanjutnya adalah relasi one-to-many. Jadi, dia tuh dari tabel 1 merelasi ke tabel 2, lalu tabel 2 tuh ngerelasi lagi nih ke tabel 3. Nah, kalau many-to-many ini, dia ngerelasi tabel 1 bisa ke tabel 2, tabel 1 bisa ke tabel 3, dan selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya, materi kedua adalah tentang model penyimpanan database. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih model penyimpanan database beserta strukturnya. Apa sih itu model penyimpanan database? Model database merupakan suatu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakai dapat mempergunakan data secara logis. Secara umum, dikenal dua model database. Yang pertama adalah post-relational database, serta yang kedua adalah models dan object database models. Untuk penjelasannya, objek database models merupakan sebuah himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logis antar data dalam suatu database berdasarkan objek datanya. Nah, di sini tuh ada Entity Relationship Models, merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam database berdasarkan suatu persepsi bahwa dunia nyata itu terdiri dari objek di mana hubungan antar objek digambarkan dengan simbol grafik tertentu. Nah, yang kedua adalah semantic model. Model ini hampir sama dengan entity relationship model. Cuman bedanya tuh hubungan antar objek ini tuh nggak dinyatain dengan simbol, tetapi cuman dengan kata-kata, yaitu semantik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang record database model. Nah, record database model ini didasarkan pada record untuk menjelaskan kepada pemakai tentang hubungan logis antar data dalam sistem database. Pertama-tama saya akan jelaskan apa itu relational model. Relational model yang menjelaskan kepada pemakai tentang hubungan logis antar data dalam sistem database dengan memvisualisasikan ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang menunjukkan atribut tertentu. Yang kedua adalah hierarchical model. Hierarchical model ini disebut juga dengan tree struktur atau B+tree yang menjelaskan kepada pengguna hubungan logis antar data dalam sistem database dalam bentuk hubungan bertingkat, yaitu hierarki. Elemen penyusunnya itu disebut node. Nah, yang dapat berupa data rinci, kumpulan data, atau catatan data. Tingkatan tertinggi dalam suatu hierarki itu hanya terdapat dalam satu node, yaitu disebutnya root. Nah, node pada tingkatan paling tinggi ini hanya boleh mempunyai satu hubungan dengan node lainnya pada tingkatan yang lebih tinggi yang disebut parent. Sebaliknya juga, parent dapat mempunyai hubungan yang lebih dari satu pada node tingkatan di bawahnya, yaitu disebut child. Nah, dan node yang tidak mempunyai child ini nih disebutnya leaf. Hubungan antar node dapat berupa balanced tree, unbalanced tree, dan binary tree. Dan yang terakhir adalah network model. Network model ini sering banget disebut juga sebagai plex model, di mana model ini struktur database-nya itu dapat diuraikan dalam parent dan child. Nah, kedudukan child ini nih harus selalu lebih rendah dari parent, karena sebuah child itu dapat mempunyai lebih dari satu parent. Nah, selanjutnya di materi terakhir, saya akan menjelaskan tentang struktur atau proses penyimpanan database. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis struktur proses penyimpanan database dan menjelaskan apa sih itu proses penyimpanan database. Nah, penyimpanan pada RDBMS. RDBMS itu identik dengan sebuah software komputer yang digunakan untuk membuat, menyunting, dan memanajemen sistem basis data yang telah mendukung skema relasional. Nah, pemanfaatan programnya itu banyak banget dijumpai dalam sistem penjualan barang, sistem apoteker, sistem pertokoan, sistem penyewaan mobil, sistem kepustakaan, dan lain-lain.
Nah, RDBMS ini juga memiliki tingkatan sesuai skala yang akan digunakan. Jadi ada small case database pada aplikasi sederhana atau seperti aplikasi perpustakaan, sedangkan satunya lagi sebagai large scale database, yaitu aplikasi RDBMS dengan skala yang lebih mencakup kebutuhan enterprise. Misalnya tuh Oracle, digunakan untuk menangani kebutuhan akan manajemen perusahaan berskala besar dengan jumlah rekor yang sangat besar. Nah, di sini ya saya akan menyontohkan contoh-contoh RDBMS nih. Yang pertama ada MySQL, ada Oracle, sama ada SQLite. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang struktur penyimpanan pada RDBMS. Nah, dengan menggunakan RDBMS ini, user dapat mendefinisikan data yang akan disimpan dalam bentuk model data. Model data merupakan koleksi dari konstruksi deskripsi data tingkat tinggi yang menjunjukkan detail tingkat rendahnya. Nah, secara umum tuh terdapat 3 model yang digunakan untuk memodelkan penyimpanan data. Ada model hierarki, ada model jaringan, serta model relasional. Nah, model hierarki yang akan saya jelaskan yang pertama adalah ini. Berikut adalah gambar model datanya dan penjelasan-penjelasan contoh-contohnya. Model hierarki ini identik dengan model data yang dibangun secara hierarki di mana terdapat root sebagai titik puncaknya. Nah, model data jenis ini nih, yang setiap datanya tuh cuma memiliki sebuah penghubung untuk data di bawahnya. Lihat kan bisa di atas tuh kayak dia menghubungkan ke bawah data-datanya. Nah, untuk model selanjutnya adalah model jaringan. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Dan di dalam model jaringan ini terdapat satu data yang dapat memilih penghubung dengan data yang lain. Nah, di model jaringan ini nih, model data jaringan ini ngepointer untuk menghubungkan data yang satu dengan data yang lain. Dan untuk di model data terakhir, yaitu model data relasional. Untuk contohnya adalah ini, dan pengertiannya adalah menjelaskan kepada pemakai tentang hubungan logis antar data dalam sistem database dengan memvisualisasikan ke dalam bentuk tabel yang terdiri baris dan kolom yang menunjukkan atribut tertentu. Sedangkan network model ini sering juga disebut sebagai Plex model, di mana pada model ini struktur database dapat diuraikan dalam parent dan child, yang berkedudukan child harus selalu rendah di bawah parent, dan sebuah child dapat memiliki lebih dari satu parent. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur penyimpanan file sistem database. Yang pertama adalah random. Ciri-ciri metode penyimpanan random diantaranya rekaman ditransformasikan ke alamat penyimpanan dalam media fisik secara acak menimbulkan permasalahan. Dan yang kedua adalah sequential. Sequential ini merupakan ciri-ciri metode penyimpanan sequential, diantaranya rekar disimpan berdasarkan suatu kunci. Pencarian rekaman tertentu dilakukan oleh record demi record sesuai kuncinya. Dan rekaman dapat digunakan jika pengolahan terhadap database bersifat periodik dan menyeluruh. Dan yang terakhir adalah index sequential. Ciri-ciri metode ini nih yang penyimpanannya diantaranya tuh digabungan antara sequential dan random. Record disimpan secara berurutan dengan penggunaan kunci. Masing-masing record tuh diberi indeks, pengalamatan dilakukan secara acak, dan memerlukan penyimpanan tambahan berupa file index. Nah, selanjutnya, aplikasi penyimpanan pada MySQL. Nah, database storage engine banyak banget digunain oleh programmer dan web developer karena sifatnya itu free. Nah, yang kedua itu kemampuannya itu udah bisa banget loh diandelin karena udah memiliki kapasitas sekitar 60.000 table dengan jumlah record mencapai 5 juta. 5 M. Nah, selanjutnya keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat dengan Postgre apalagi Oracle karena engine jenis ini tuh termasuk multi-platform. Jadi sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. Ya, kemudian MySQL ini juga cocok diaplikasikan di aplikasi kelas kecil dan menengah. Jadi klasifikasi penyimpanan pada MySQL-nya tuh terdiri dari hardware, operating system, dan MySQL setting. Lalu terakhir coding query. Nah, segitu saja materi yang akan saya bawakan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.